dipersembahkan oleh satu persatu. Oh, wes, kita bisa tahu durasinya sampai kapan? Nah, besoknya pasti ada pasien yang datang. Hari ini saya ke sana. Tiga tahun menjadi wali kota, gaya belusukan, turun tangan langsung, bahkan atur lalu lintas, sempat ada kebakaran ibu sendiri yang narik-narik selang. Itu memang menurut ibu gaya yang paling pas untuk mengatur kota, walaupun gaya koboi memang harus jadi koboi? Yang saya tahu bagaimana itu percepatan saja. Saya tidak tahu itu gaya apa ya. Pokoknya itu percepatan saja supaya segera clear karena masalahnya banyak sekali gitu. Masalahnya banyak sekali yang harus saya tangani gitu. Jadi kalau itu cepat selesai, saya kan bisa menyelesaikan yang lain. Itu saja pikiran saya. Jadi saya tidak memikirkan apa ini pantas atau enggak seorang wali kota begini. Saya enggak mikir itu. Tapi ini cepat selesai sehingga saya bisa menangani yang lain. Gitu. Karena memang ada sih Bu yang bilang begitu. Bilangnya aduh ini kok wali kota itu kan harusnya hanya mengontrol. Kemudian memastikan pegawainya melaksanakan tugas, merangsang ide-ide, tidak perlu langsung sampai ngatur lalu lintas, itu katanya lebay, Bu. Bukti kenapa saya turun itu cepat sekali. Begitu saya tangani, pernah suatu saat saya ke Jakarta. Nah itu saya macet di jalan. Saya sebenarnya pengen lihat di bawah karena saat itu hujan. Saya pengen ngontrol saluran, tapi tiba-tiba supir saya melewatkan saya di tol. Nah ternyata di tol itu macet. Kemudian saya cek kenapa, oh ternyata sudah mulai jam 4 sore, saya posisi di Jakarta saya nggak tahu. Saya cek di Kepala Dinas Perhubungan, saya nggak tahu Bu, lu gimana, saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, sudah kamu ke sana, Satpol ke sana, Linmas ke sana, semua yang mau masuk ke tol arahkan ke pusat kota, saya sampaikan begitu. Kamu posisi di sana, jadi kamu tidak boleh ada kendaraan masuk nambah beban di tol. Semua lewat tengah kota, saya sampaikan begitu. Nah terus terus saya berpikir di situ juga, kalau saya ada di mobil ini dengan kondisi macet di tol, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya ngomong, kamu Febri sama ajudan saya, kita turun, kita jalan kaki. Bu jauh, nggak apa-apa sudah. Tapi saya berpikir bukan di pintu tol saya akan keluar. Tapi saya berpikir nanti saya akan naik jembatan. Biasanya kan ada jembatan penyeberangan jalan itu. Saya naik ke situ gitu. Terus habis itu betul. Feb, maksud saya aku naik ke situ. Itu terus, Bu gimana? Cobaan dulu. Kalau kamu bisa naik, aku juga bisa naik. Dia nyoba naik ke atas. Terus saya oh ya aku bisa. Bisa Bu? Oke, saya naik. Jadi Bu naik jembatan? Naik jembatan, jadi kurang lebih tingginya 10 meter. Berangkang begitu naiknya, karena saya juga takut karena habis patah kan tangan saya yang masuk got itu. Nah, saya naik, terus kemudian saya kalau lompat jembatan, saya pikir saya akan jatuh karena tangan saya masih belum kuat. Akhirnya saya merobot, begitu saya tengah gini ada mobilnya polisi patroli itu. Kaget dia, lu kok Bu Risma gitu ya. Terus saya stop gini, Pak tolong antar saya. Jadi saya naik mobil itu, mobil patroli yang bukaan itu. Setelah manjat 10 meter terus naik patroli. Iya, Pak tolong antar. Kemana Bu? Tolong carikan sampai ketemu taksi. Terus tadi kan saya sudah merintahkan Linmas di sini, Satpol di sini, Disub di sini. Saya ngomong saya posisi di sana. Oke, saya cegat di situ. Kurang lebih saya nyampe situ jam 11:30. Jam 12 supir saya sudah kembali ke tempat saya, sudah jemput saya. Saya ngatur di situ setengah jam, berarti clear kan setengah jam. Yang tadi saya sampaikan, saya tidak butuh orang ngomong apa tentang saya. Masalah saya banyak gitu. Kalau saya tidak cepat selesai, berapa kerugian orang dapat dari macet itu? Warga saya jadi stres kayak gitu kan. Nah,
kenapa saya enggak butuh orang mau ngomong apa tentang saya, tidak butuh. Tidak butuh, tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Gitu. Kita ada cuplikan tayangan ketika Ibu juga marah-marah di pasar, Bu. Saya ingin pemirsa melihat dan nanti saya minta konfirmasi apakah memang gaya Ibu Risma tuh senangnya marah-marah seperti itu. Kita lihat sama-sama, Bu. Ya apa caranya bangun? Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Kalau saya ngomong sudah salah ini. Ayo, sudah. Bongkar, kalau tidak dibongkar, tak berhentikan. Tepuk tangan. Kalau tidak dibongkar, diberhentikan. Itu Ibu marahin siapa, Ibu, itu? Ada investor, jadi ya memang salah digambar di perencanaannya. Dia bangunnya tidak sesuai gambar perencanaan gitu. Ibu selalu sangat detail memeriksa setiap proyek seperti itu, mengecek, mengontrol langsung dan marah-marah kalau itu tidak sesuai perencanaan? Iya. Nggak capek, Bu? Itu tadi saya bilang kan, ke porsi saya segini. Kalau saya ditambahi lagi, saya nggak bisa. Maksudnya porsi saya mengerjakan tugas itu seperti ini, yaitu bagian dari tanggung jawab saya gitu. Nah, capek atau tidak itu tergantung tergantung saya akan merasa senang, saya akan merasa puas kalau itu pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Itulah kepuasan saya gitu. Jadi dan itu akan membuat saya tidak capek gitu, menjadi saya tambah semangat begitu. Nah, energi itu ada keluar lagi gitu. Jadi kayak di charge gitu baterai gitu. Kalau semua berjalan dengan baik gitu. Keras bisa sampai mau nyerah tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega mau.